Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mildaunia dan saya dari kelas 6F Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan mata tugas kuliah saya Bahasa Indonesia dengan berjudul Strategi Promosi dan Kualitas untuk Meningkatkan Citra Sekolah Unggul di Pondok Pesantren Umur Rodiah. Sebelum kita akan mempresentasikan dalam suatu judul saya yaitu strategi promosi dan kualitas, dan saya akan menerangkan pendahuluan saya yaitu rumusan masalah dan tujuan masalah, mengapa saya akan mengambil suatu proposal penelitian saya daripada promosi, kualitas, dan menciptakan citranya. Saya mengambil judul ini karena apa? Karena suatu meningkatkan citra ini termasuk terpengaruh daripada promosi. Karena ketika kita ingin mempromosikan suatu usaha, bisnis, atau jasa, itu harus ada citranya dalam meningkatkan suatu tingkatan yang dimana pendidikan ini bisa kita capai dan bisa kita evaluasi untuk lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Dalam kehidupan manusia, pendidikan salah satu hal terpenting untuk melakukan pembentukan manusia. Untuk meningkatkan citra unggul di sekolah Umur Rodiah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumusan masalah sudah, dan yang kedua adalah suatu tujuan penelitian yang akan kita hadapi. Yang pertama itu adalah memaparkan dan menganalisis tentang strategi promosi untuk meningkatkan citra unggul sekolah di Pondok Pesantren Umur Rodiah, dan yang kedua adalah memaparkan dan menganalisis tentang bentuk strategi kualitas untuk meningkatkan citra unggul sekolah di Pondok Pesantren Umur Rodiah. Dalam meningkatkan citra unggul di sekolah Pondok Pesantren Umur Rodiah, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu usaha ketika kita menjalankan jasa ini. Yang pertama itu adalah strategi promosi. Karena kenapa? Strategi promosi merupakan suatu usaha komunikasi ketika kita melayani usaha bisnis kita, merupakan suatu usaha dalam jasa kita. Dan kemampuan dalam suatu promosi inilah masyarakat bisa memahami, yang tadinya tidak memahami bisa memahami, dan lingkungan kita yang tidak mengetahui bisa mengetahui tentang pendidikan ini termasuk dalam promosi. Promosi pun ada dua beda. Yang pertama itu adalah promosi tidak langsung, dan yang kedua adalah promosi langsung. Ada dua perbedaan dalam strategi promosi. Yang pertama itu adalah promosi secara langsung dan tidak langsung. Dengan secara langsung adalah kita bisa memaparkan suatu pendidikan kita dengan melayani brosur. Nah, brosur ini bisa kita langsungkan kepada layanan konsumen kita, apakah konsumen memahami pengetahuan kita dalam strategi brosur ini. Yang kedua adalah promosi dan secara tidak langsung. Kita mengetahui bahwasanya secara tidak langsung itu dalam sosial media. Yang pertama itu adalah Instagram, Facebook, dan kebanyakan di dalam suatu kegiatan struktur organisasi pendidikan itu kebanyakan memilih suatu organisasi dalam kegiatan promosi pendidikan itu secara tidak langsung. Karena kenapa? Kebanyakan sekarang itu sudah mengetahui tentang telekomunikasi, tentang teknologi yang akan kita lakukan ketika kita melakukan suatu handphone ataupun suatu kegiatan teknologi, bisa kita mengetahui tentang secara tidak langsung. Ada beberapa perbedaan daripada menurut para ahli yang akan meyakini bahwasanya dalam meningkatkan penerapan strategi promosi merupakan suatu penerapan dalam aksi aktivitas suatu sistem, dan menurut daripada KBBI merupakan suatu tindakan penerapan. Secara langsung bahwasanya dalam pendidikan strategi promosi ini suatu penerapan ketika kita melakukan suatu aktivitas aksi sistem ini adalah suatu mempromosikan promosi dengan secara tidak langsung ataupun secara langsung.
kita mengetahui bahwasanya dalam penerapan 7 ini, pemasaran ini merupakan suatu strategi, bentuk-bentuk strategi bisa menyatukan apakah ini bisa visi misi kita bisa mengembangkan atau tidak. Yang pertama itu adalah production atau yang disebut dengan produk kita. Yang kedua itu sebagai harga, bagaimana harga ini bisa utamakan, apakah harga ini bisa terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga itu adalah place adalah suatu usaha yang dimana usaha ini bisa kita gapai, usaha tempat, bagaimana lokasi ini, apa ini benarkah kita melakukan suatu usaha seperti ini, tempatnya di sini. Nah, yang keempat itu adalah promosi. Bahwasanya dalam strategi promosi itu adalah salah satu bentuk pencapaian tujuan kita. Yang kelima itu adalah sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia sebagai kita bisa sehat, akal sehat kita dan penerapan akal pikiran kita bisa kita gapai. Dan yang keenam adalah bangunan fisik. Apakah bangunan fisik ini bisa melayani konsumen dengan baik? Apakah tidak? Apakah bagaimana konsumen ini lebih mengutamakan fisiknya, karena kebanyakan suatu pemasaran ini itu dibangun utamanya adalah bangunan fisik. Karena kalau jika misalkan kita mengetahui tentang usaha kita, itu pertama adalah fisik. Yang ketujuh itu adalah procession. Kebanyakan pemasaran ini tidak mengetahui apakah ini benar suatu proses kita yang lebih baik. Karena kenapa? Sebelumnya kita harus mengetahui apa visi misi kita. Kalau jika kita mengetahui tentang visi misi kita, lebih baik proses kita pun harus mengetahui struktur organisasi kita harus lebih mencapai. Ketuanya juga, ketua pun memimpinnya harus melayani dengan tanggung jawab seperti kita. Ada beberapa bentuk-bentuk strategi promosi. Yang pertama adalah komunikasi pribadi, yaitu komunikasi dengan secara tidak langsung dan secara langsung. Jika secara tidak langsung memiliki suatu kemampuan, yaitu media sosial seperti telepon dan lain sebagainya. Yang kedua adalah periklanan, di mana periklanan ini bisa kita jadikan strategi promosi dengan secara tidak langsung, yaitu meyakini email ataupun dan yang lain sebagainya seperti website gitu. Dan yang ketiga itu adalah hubungan masyarakat. Bagaimana hubungan masyarakat ini sebagai dukungan suatu usaha kita ataupun bisnis kita. Yang keempat itu adalah materi instruksional, yang dapat menentukan strategi promosi kita dengan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, materi instruksional kita bisa kita hambarkan kepada suatu layanan konsumen kita, yaitu brosur ataupun pendidikan yang diyakini sebagai fotografer dan lain sebagainya, dalam fotografer dan sebagainya. Yang keenam itu adalah desain, di mana desain ini bisa kita tentukan apakah konsumen dapat menentukan bagaimana konsumen ini dapat kita tarik untuk melayani produksi kita. Dan yang kedua, faktor menyebabkan meningkatkan citra unggul di sekolah yaitu adalah kualitas jasa. Mengapa kualitas jasa? Kualitas jasa merupakan menurut pemaparan saya merupakan suatu kegiatan di bagaimana kualitas ini dapat melayani suatu usaha kita atau dalam suatu strategi kita, di mana strategi ini bisa meningkatkan citra unggul sekolah ketika konsumen dapat mengetahui dan mendukung citra sekolah kita.